Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyikal ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tahun ini masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Sekaligus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dan keluarga semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan ibadah Ramadan yang lebih maksimal lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah, Ramadan tahun ini kita rasakan memang berbeda dibanding dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak kegiatan dan ibadah bulan Ramadan kita tunaikan dan laksanakan bersama di masjid, seperti berbuka bersama, iftar, kemudian melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, hingga menghadiri majelis-majelis kajian Ramadan, di mana tahun ini untuk sementara waktu kita melaksanakan semuanya itu di rumah saja bersama keluarga. Namun, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi tersebut bukan berarti kemudian membuat Ramadan ini berkurang nilai kemuliaan dan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam kondisi dan situasi apapun, bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan di mana diberikan keberlimpahan berkah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka tidak sepantasnya lah di dalam bulan yang penuh dengan keberlimpahan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam kondisi saat ini kemudian membuat kita menjadi berkurang semangat ibadah kita, apalagi bermalas-malasan di bulan Ramadan. Karena Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata banyak hal yang sesungguhnya kita mohonkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Justru di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan apa yang semuanya kita mohonkan tersebut. Apa contohnya? Yang pertama, kita di luar bulan Ramadan, setiap kali di akhir doa kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah, maka insya Allah doa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Contoh yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, agar doa-doa kita diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang berdoa di bulan Ramadan ini doanya tidak akan tertolak. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum. Yang pertama, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doa-doanya, yakni as-shaimuna hatta yuftir, yakni doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Wal imamul adil, dan doanya imam yang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang terzalimi atau teraniaya. Contoh yang ketiga, di luar bulan Ramadan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak nanti di hari kiamat kita diberikan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka kelak puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, as-siyam wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Besok puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat mereka berdua kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, di bulan sebelum Ramadan, di setiap doa-doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar diberikan ridho, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada satu pintu di dalam surga nanti yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, pintu surga Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, di mana nanti orang-orang yang berpuasa itu akan masuk dari pintu Ar-Rayyan ini ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun ada 4 keistimewaan yang Allah hadirkan ini di bulan Ramadan, namun tetapi kenapa masih kita jumpakan orang-orang yang kurang bersemangat untuk menghiasi hari-hari Ramadannya untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, kurang bersemangat membaca Al-Qurannya hingga khotam dalam 1 bulan ini, kurang bersemangat istiqomah, sholat lainnya, sedekahnya, dan lain-lain sebagainya. Itu setidaknya ada 3 kemungkinan sebab. Yang pertama, karena kurangnya ilmu. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Jadi sebelum orang beramal harus didahului ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana orang termotivasi untuk melakukan amal? Oleh karena itu, maka marilah kita bersemangat untuk mencari informasi, ilmu, fadilah amal di dalam bulan Ramadan, fadilah membaca Al-Quran, fadilah qiyamul lail, fadilah sahur, fadilah sedekah, dan fadilah yang lainnya. Sebab yang kedua, bisa jadi mungkin masih melaksanakan maksiat atau dosa. Karena maksiat dan dosa itu akan membuat malas kita melakukan ibadah. Maksiat itu memberikan kenikmatan, ibadah pun memberikan kenikmatan, dan dua-duanya ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Orang yang merasakan kenikmatan ibadah akan sulit melakukan dosa, dan sebaliknya orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari dosa akan sulit melaksanakan ibadah. Orang yang biasa mendapatkan uang dari mencuri, merampok, merampas kendaraan bermotor dengan cepat tapi menghasilkan, akan berat baginya untuk dia mencari pekerjaan yang halal, yang prosesnya lama, yang hasilnya mungkin juga nggak terlalu seberapa. Nah, sebab yang ketiga bisa jadi karena orang yang belum bersemangat ibadah di bulan Ramadan karena belum menemukan komunitas yang tepat yang mendukung dia untuk bersemangat di bulan Ramadan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u maman akhi yukhali. Seseorang itu bersama dengan teman karibnya. Maka oleh karena itu hati-hatilah dengan siapa dia berteman karib. Nah, hadirin Bapak Ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari 3 tips ini hendaklah kita mencari ilmu fadilah dari amal beribadah di bulan Ramadan, hendaklah kita menghindari maksiat dan dosa, dan yang terakhir hendaklah kita mencari komunitas dan teman yang mendukung untuk kita bersemangat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadikan Ramadan ini sebagai jalan-jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal terserah kita semuanya, we will take it or we leave it. Demikian, nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan